There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Halo, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bahagia dan bersyukur ya tentunya. Share kembali kegiatan aku. Nah, hari ini tuh aku awali dengan unboxing. Alhamdulillah ya teman-teman, aku dapat paketan dari seseorang yang sangat baik. Dia tuh mau ngasih aku hadiah, Masya Allah. Padahal nggak pernah ketemu ya, dan nggak pernah gimana ya, nggak deket juga gitu. Tapi beliau DM, katanya minta alamat dan ingin beri hadiah. Masya Allah, terima kasih ya orang baik. Padahal dia tuh nggak YouTuber seperti kita ya. Dia tuh hanya orang biasa yang suka banget lihatin vlognya aku, dan kebetulan dia tuh adalah online shop. Jadi beliau ingin memberikan sedikit rezekinya mungkin ya kepada aku. Terima kasih ya orang baik. Pokoknya semoga Allah membalas segala kebaikannya. Untuk choppernya cantik banget dan warnanya juga hijau. Nah, setelah buka-buka paket, aku langsung nyuci ya teman-teman, karena aku tuh semalam nggak nyuci. Cucian aku jadi numpuk banget. Ini tuh banyak, ini tuh cucian yang kecil-kecil aja sih masihan. Aku belum nyuci yang besar karena memang nggak aku record semua gitu. Sebenarnya aku cuci semua gitu, cuman nggak aku record ya teman-teman. Dan aku recordnya juga pas udah selesai nyuci ya, tinggal bilasin aja. Jadi aku tuh nggak mau panjang-panjang durasinya. Nah, ini langsung lanjut aja OTW aku jemur ya teman-teman. Kalian jangan salpok sama anak-anak yang main-main di situ ya. Itu tuh mereka lagi cari cacing gitu, karena mereka tuh suka banget mancing. Kan di belakang rumahku tuh sawah, banyak banget ikan nila kecil-kecil gitu. Nah, jadi orang itu sibuk mancingin itu. Anak-anak memang kebiasaannya atau permainannya aneh-aneh ya, malah sukanya mancing. Kalau anak aku tuh jarang banget ya aku kasih untuk main ke sawah-sawah gitu. Soalnya kan memang kulit anak-anak aku tuh sensitif ya teman-teman, kena daun aja tuh bisa kudisan gitu. Ada yang samaan gak sih kulit anaknya sama dengan kulit anak aku? Kulit anak aku tuh kalau kena kayak air-air kotor gitu, air sawah ataupun daun-daunan, itu tuh kulitnya itu jadi berkudis gitu loh teman-teman, jadi kayak kasar gitu. Makanya aku jarang banget ngelepas anak aku keluar. Kalau seandainya anak aku lepas itu tuh aku kawal ya teman-teman, aku juga ikut di luar, nggak aku lepasin sendiri gitu. Karena memang kulit mereka tuh sensitif banget, daripada aku kasihan ya lihat mereka luka-luka, kudisan gitu. Jadi ya udah deh aku kurung di rumah. Tapi memang sesekali aku ajak juga keluar ya teman-teman. Takutnya mereka jenuh kan di dalam rumah, makanya aku juga sering ajak mereka keluar. Nah, ini selesai aku jemurin pakaian, aku lanjut mandiin anak-anak ya teman-teman. Dan ini aku mau pakaikan adik baju dulu. Untuk kakak belum mandi. Aku tuh jarang sekarang mandiin mereka bersamaan ya. Aku mandiin mereka tuh satu-satu, karena mereka tuh banyak drama ya sekarang kalau mandi sama. Jadi jarang banget sih aku udahan mandiin mereka sama-sama. Aku mandiin adik dulu, nanti kalau adik udah selesai baru aku mandiin kakak. Nah, itu kakak udah nungguin, dia juga udah minta dimandiin ya. Karena dia udah lihat adiknya udah cantik, jadi dia tuh iri dan dia tuh mau buru-buru minta dimandiin. Nah, ini udah selesai juga tadi mandiin si kakak dan lanjut pakein bajunya. Kalau anak-anak udah mandi, udah segar, ini tuh udah
tenang ya. Tapi ini sore ya teman-teman, ini tuh si kakak juga mau berangkat ngaji, makanya lanjut aja langsung aku pakein baju ngaji gitu. Baju ngajinya kayak gini ya teman-teman, karena memang aku tuh belum terlalu banyak beliin dia gamis-gamis gitu, makanya aku tuh masih pakein kayak gini, nggak apa-apa ya, yang penting masih sopan dipakai dan masih cocok juga untuk pakai hijab gitu ya. Aku tuh dulu jarang banget beliin anak-anak gamis karena tuh aku tuh nggak kepikiran gitu ya kalau anak-anak aku tuh nanti bakalan perlu gitu. Nah, jadi sekarang tuh aku masih nyicil-nyicil gitu beli satu-satu, dan ini kebetulan kotor ya untuk gamisnya. Makanya aku pakein baju seperti itu. Nah, setelah kakak berangkat ngaji, aku tuh langsung ngerjain lipatan ya daripada nanti numpuk. Jadi aku lanjut ngerjain lipatan. Nah, ini tuh cucian aku yang semalam ya teman-teman. Ini nanti siap dilipatin, bakalan sore ada lagi gitu. Jadi lipatan tuh nggak bakalan pernah ada punahnya ya teman-teman, malah makin beranak. Apalagi kalau setiap hari nyuci ya. Apalagi aku tuh mager banget ya teman-teman kalau disuruh ngelipetin, gosok, nyetrika gitu. Nyusun-nyusunin pakaian ke lemari itu paling mager gitu. Sebenarnya banyak banget ya aktivitas aku, karena lemari aku tuh sekarang udah full ya teman-teman, kayak yang susah banget gitu biar rapi. Jadi sekarang tuh lemari asal masuk gitu aja loh teman-teman. Karena memang mau disusun rapi juga nggak bisa gitu, udah banyak banget pakaiannya. Aku tuh perlu banget sebenarnya beli pakaian lagi, beli pakaian udah banyak banget ya pakaian. Aku tuh perlu beli satu lemari, cuman masih aku simpen di keranjang Shopee. Semoga aja cepet ya di check out, karena aku memang butuh satu lemari khususnya untuk pakaian anak-anak ya, karena pakaian anak-anak aku tuh makin hari tuh makin bertambah, karena memang udah aku sortir ya teman-teman, udah aku pilihin gitu untuk yang nggak dipakai lagi, tapi memang masih nggak muat gitu ya lemarinya. Ya, mudah-mudahan aku nanti bisa beli lemari lagi. Aku niatnya tuh pengen lemari yang laci-laci gitu ya teman-teman, biar lebih rapi, biar pakai metode lipatan kunci gitu kan. Enak banget ya kalau udah pakai metode lipat kunci, jadi mencari pakaian itu lebih gampang dan lemari itu nggak berantakan. Nah, ini lemari ini tuh sebenarnya udah tua banget, udah berapa sih umurnya, udah seumuran sama abang ya. Ini tuh lemari aku bawa dari kampung gitu ya. Aku tuh memang belum banyak beli perabotan rumah ya teman-teman, khususnya perabotan yang berat-berat, karena aku memang masih ngontrak gitu. Jadi aku tuh takutnya pindahan tuh repot banget ya, banyak-banyak perintilan, banyak-banyak perabot. Ini aja tuh udah banyak banget ya perabotan yang nambah dari aku berangkat, dari aku pindah ke Medan. Nah, aku tuh kayak yang males gitu mau pindah-pindah. Kadang tuh Pak suami banyak bilang ya, kalau kita nyari rumah sewa yang lain gitu, gini gini gitu. Aku tuh bukan masalah apanya gitu, aku ribetnya di yang mindahin barang, pekakasnya gitu, ih repot banget. Jadi aku bilang sama Pak suami, udah deh, apapun yang terjadi pertahankan aja dulu tinggal di sini, bagaimanapun tinggal di sini, pokoknya pertahankan aja dulu. Nah, nanti kalau kita udah punya rumah sendiri baru pindah. Aku tuh niatnya ini terakhir kali ya aku pindah rumah sewa. Aku tuh pengennya nanti kalau mau pindah tuh ke rumah sendiri. Amin ya Allah, semoga aja aku bisa beli rumah sendiri ya teman-teman. Walaupun rumah sederhana, walaupun rumah yang nggak begitu luas, yang penting aku punya rumah sendiri. Itu sih target kami di sampai 2 tahun ya, target kami 2 tahun. Semoga aja di target kami 2 tahun ini kami bisa memiliki rumah impian kami. Amin. Aku tuh belum kepikiran banget ya teman-teman untuk beli sepeda motor, untuk beli perintilan yang berat-berat seperti sofa ataupun yang lainnya. Aku tuh belum kepikiran gitu. Aku tuh kepikirannya sekarang tuh mau nabung dulu, mau ngumpulin uang dulu, karena aku tuh pengen banget punya
usaha, suami aku punya usaha, pak suami itu bisa kerja siang gitu ya, nggak kerja malam lagi. Dan aku juga pengen banget punya rumah sendiri walaupun sederhana gitu. Aku tuh nggak minta banyak ya, aku tuh nggak mengharap jadi orang yang bercukupan, harta yang melimpah gitu, enggak. Aku berharapnya tuh aku tuh bisa punya rumah sendiri dengan kehidupan yang sederhana gitu. Pak suami bisa kerja siang, kami malam-malamnya itu bisa berkumpul bersama keluarga gitu, bisa sholat bareng, makan bareng gitu. Tuh kayaknya impian banget deh, menurut aku. Kayaknya ya kayak sederhana tapi sulit ya untuk digapai ya. Semoga aja Allah nanti mengizinkan ya. Sekarang tuh kita berjuang dulu, kita tuh semangat dulu, kita tuh sabar dulu, kita tuh butuh proses ya teman-teman. Mungkin proses kita itu agak lama, tapi kita tuh harus tetap bersyukur dan kita tuh harus tetap berusaha dan berdoa. Itu aja sih intinya ya teman-teman. Aku kebanyakan ngoceh ya. Ya ini tuh sebagai motivasi aja untuk kalian yang masih nyewa, yang masih ngumpulin tabungan untuk beli rumah sendiri. Kita semangat bareng ya teman-teman, kita berdoa bareng, kita bermimpi bareng, dan kita semangat bareng. Pokoknya kita tuh harus optimis, kita tuh harus berpikir pasti bisa, orang lain aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi kita tuh harus semangat. Oke teman-teman, kita harus strong ya, kita tuh harus jadi RT yang the best, yang profesional deh pokoknya. Oke deh, kita lanjut ke video aja ya teman-teman, aku kebanyakan ngoceh. Nah aku mau cobain blender chopper ya, jatuhnya ini bukan blender sih, ini chopper. Aku mau nyobain chopper elektrik aku yang cantik, imut banget ya. Walaupun ini kecil tapi ini imut banget, dan ini berguna banget buat aku. Aku nggak perlu chopper manual lagi, nggak perlu tarik-tarik tali lagi, tinggal colokin dan tekan. Ini tuh bisa juga ya untuk chopper daging. Nanti aku mau buat nugget, mau buat bakso, mau buat dimsum. Aduh ini berguna banget deh pokoknya. Makasih orang baik. Ini tuh bikin aku tuh makin semangat ngevlog ya. Bertambah perintilan baru di rumah tuh serasa bertambah semangat baru ya teman-teman. Jadi makin kesini tuh aku makin semangat karena aku tuh merasa udah ada yang ngidolain gitu. Ya ampun, idolain. Karena gini, mereka tuh berikan aku hadiah gitu, mereka rajin nontonin vlog aku. Kalau aku nggak upload, mereka DM, mereka WhatsApp, mereka komen itu yang sangat bagus gitu, ngasih semangat, doain aku sukses. Itu tuh kayaknya gimana ya, suatu kebanggaan tersendiri gitu. Walaupun aku belum resmi ya jadi partner YouTube gitu, belum monetisasi, tapi aku tuh kayak bangga sendiri gitu bisa punya subscriber yang perhatian gitu sama aku. Kayaknya yang punya teman-teman baru, punya keluarga baru, punya sahabat baru gitu. Kayaknya jadi semangat gitu. Walaupun aku di lingkungan aku nih nggak terlalu bergaul, aku tuh nggak yang terlalu duduk sana duduk sini gitu. Aku tuh paling sesekali gitu hanya untuk pergaulan, tapi nggak yang meluas. Aku nggak sampai ke gang sana gitu, paling hanya tetangga samping gitu. Tapi aku tuh punya kenalan yang begitu luas teman-teman. Aku tuh punya kenalan sampai di India, sampai di Thailand, sampai Malaysia, Eropa. Itu tuh luar biasa banget ya teman-teman. Kayak yang kebanggaan tersendiri gitu, vlog kita dilihat sampai ke luar negeri gitu. Walaupun vlog sederhana tapi yang mendukung itu luar biasa gitu, Masya Allah. Khususnya buat teman-teman aku yang lainnya. Pokoknya terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah support aku, yang udah like, yang udah komen. Untuk kalian yang baru nemu channel aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dan semoga kalian bisa sukses bersama-sama dengan aku. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.